Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel YouTube Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang dunia investasi, khususnya investasi saham. Dan kita juga membahas tentang sesuatu yang positif dan menginspirasi. Video kali ini kita akan membahas tentang strategi investasi seorang Raditya Dika yang kita kenal sebagai seorang YouTuber dan aktif di dunia entertainment. Seperti apa videonya? Mari kita dengar yang satu ini. Jangan lupa pencet tombol merah. Nah, ada 3 alasan mengapa seorang Raditya Dika melakukan investasi, baik itu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Alasan yang pertama adalah dengan bangga memperkenalkan profesinya sebagai penulis, tentu saja kepada teman-temannya. Dan respon teman-temannya pada saat itu bahwa seorang penulis tidak akan bisa menjadi seorang atau menjadi kaya, atau seorang penulis akan tetap miskin. Nah, itu adalah alasan pertama seorang Raditya Dika melakukan atau menjadi investor karena diponis akan miskin dengan profesinya sebagai seorang penulis. Kemudian, alasan yang kedua adalah karena ketidakpastian akan masa depan. Nah, itu adalah alasan kedua kenapa seorang Raditya Dika melakukan investasi. Kemudian, alasan yang ketiga adalah beliau akan atau merencanakan untuk pensiun di usia 40 tahun. Jadi, dalam melakukan pekerjaan, bukan melakukan pekerjaan seumur hidup, tapi beliau merencanakan target atau di umur 40 tahun akan pensiun. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa Raditya Dika melakukan investasi. Nah, seperti apa perjalanan investasinya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah dengan melakukan investasi jangka pendek, yaitu dengan investasi di deposito. Kita ketahui bahwa deposito adalah sebuah produk simpanan investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu sebagai ganti rugi dari tingkat bunga yang tinggi. Dalam jangka waktu tersebut, pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya yang didepositkan tersebut. Nah, itu adalah strategi yang pertama atau produk investasi yang diambil oleh seorang Raditya Dika, yaitu dengan melakukan investasi di deposito. Langkah selanjutnya adalah melakukan investasi di reksadana atau investasi jangka menengah. Nah, kita ketahui bahwa reksadana adalah pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, dana ini atau reksadana, dana yang dikelola oleh reksadana adalah dikelola oleh seorang yang dinamakan manajer investasi. Dari manajer investasi itulah diinvestasikan ke dalam beberapa portofolio investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, itu adalah reksadana yang diambil oleh
Raditya Dika sebagai investasi jangka menengah. Kemudian, investasi yang berikutnya adalah tentu saja investasi saham. Nah, dalam perjalanannya, pada akhirnya seorang Raditya Dika melakukan investasi di saham. Kita ketahui bahwa saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas atau PT. Nah, itulah langkah terakhir atau investasi jangka panjang yang dilakukan oleh seorang Raditya Dika, yaitu dengan memilih saham sebagai investasi jangka panjang. Nah, tidak terlepas tadi bahwa seorang Raditya Dika melakukan investasi dengan penuh kehati-hatian, yaitu dengan pertama melakukan investasi jangka pendek, yaitu melakukan investasi di deposito, kemudian melangkah ke investasi berikutnya yaitu investasi reksadana, kemudian yang terakhir adalah investasi saham. Itulah strategi investasi ala Raditya Dika. Demikian video kali ini. Jangan lupa selalu menginspirasi dan berinvestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.